sembelihan karena memang manusia pun semakin banyak, tentu kebutuhan daging pun semakin besar. Teknologi semacam itu pada dasarnya boleh, mubah. Cuman kalau bisa teknologi itu kita yang ngatur. Gimana caranya membuat teknologi hewan besar ini ditumbangkan? Karena kata Rasul kan tumbangkan ke rusuk sebelah kiri, kan sunnahnya. Walaupun kalau tidak ditumbangkan, sembelian itu tidak jadi haram, sembeliannya tetap halal. Tapi bagaimana kita kemudian bisa menjalankan sunnah itu dengan baik? Maka oleh sebab itu ketika dia digiring, misalnya kepalanya mungkin sudah diapit, kakinya tak diikat, tidak masalah, sepanjang kemudian dipastikan matinya itu karena sembelih. Maka yang stunning itu kan kita harus juga hati-hati. Kira-kira dia mati itu karena kemudian ketidaksadaran itu, atau kemudian karena yang lain. Maka oleh sebab itu pastikan bahwa matinya tersebut adalah mati dalam keadaan disebabkan karena penyembelihan tersebut. Jadi tekniknya sesuai dengan efisiensi waktunya, kebutuhan yang sangat besar, itu tidak apa, mubah prinsipnya. Cuman bagaimana mubah ini naik menjadi menjalankan sesuatu yang sifatnya sunnat, lebih besar pahalanya lagi. Yang tadi berdiri gimana caranya ditumbangkan? Kecuali unta, kalau unta memang berdiri dia. Tapi kalau kemudian yang kambing, sapi, kerbau, itu kan diperintahkan oleh Rasul, walaupun perintah itu tidak perintah wajib, tapi perintah itu adalah perintah sunat. Itu ditumbangkan ke di rusuk sebelah kirinya. Sehingga akhirnya Rasul pun ketika nyembeli itu tangan kirinya memegang bagian kepala ditekukkan, lalu kaki kanannya menginjak bagian perutnya, bagian rusuk kanannya, lalu kemudian disembeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi teknologi yang kita tombol dengan baca Bismillah itu hakikatnya kita sebetulnya megang pisau. Cuman karena dalam rangka efisiensi ini diputus langsung kepala, ini melakukan perbuatan makruh sebetulnya. Halal dia, tapi melakukan perbuatan makruh karena langsung putus kepalanya. Karena putus kepala itu hanya dalam hal qisas. Tidak kemudian kita diperintahkan untuk mengqisas berkaitan dengan hewan sembelihan. Maka hakikatnya hanya diputuskan urat-urat dan tenggorokan itu, dibiarkan dia mati, baru kemudian sebetulnya baru diputuskan. Tapi kalaupun itu terjadi, itu tidak menyebabkan haramnya hewan tersebut. Sekarang bagaimana ke depan? Ini kan manusia yang melahirkan teknologi. Bagaimana kemudian teknologi itu diislamkan secara kafah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah tugas kita ke depan. Sehingga betul-betul yang sunnat pun terjalankan, bukan sekedar pelepas syarat saja atau pelepas kewajibannya saja. Mungkin gitu Pak Haji.